A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa sekalian, di sebelah kanan Ana sekarang ada Ustadz Ahmad Alidrus sebagai Kepala Pesantren Yapi Putra Bangil. Dan di kesempatan kali ini Ana berkesempatan untuk sedikit bertanya terkait PSB yang diselenggarakan hari ini, hari Minggu, tepatnya di halaman Pondok Pesantren SMA SMP Al-Ma'hadul Islami. Ustadz Ahmad, apa perkembangan PSB tahun 2026 ini meliputi jumlah, asal, dan lain sebagainya? Apa yang berkembang dari tahun-tahun sebelumnya yang kita dapati di tahun ini? Alhamdulillah berkaitan dengan penerimaan murid ya, pada tahun ini ada peningkatan. Sekarang yang terdaftar sampai hari ini sekitar 99 siswa, dan mungkin dalam hari-hari ini mungkin masih ada peningkatan, harapan kita bisa di atas 100. Alhamdulillah yang daftar ya hampir dari seluruh Indonesia, baik dari Jawa ataupun dari luar Jawa, dari Kalimantan, dari Sulawesi, bahkan dari Papua juga ada. Dan bagi kami hal yang juga positif ya, banyak dari siswa kami yang pada waktu itu duduk di bangku SMP, setelah lulus kelas 3 mereka mayoritas melanjutkan SMA-nya ke Yapi. Bagi kami itu adalah menunjukkan bahwasanya sudah ada kepercayaan ya dari siswa itu sendiri ataupun dari wali murid ya, kepada Yapi. Semoga terus akan kita evaluasi ya, dan kita juga akan melakukan inovasi supaya Yapi ini terus berkembang baik dari sisi kuantitas maupun kualitas. Amin. Jadi begitu saudara-saudara sekalian, perkembangan PSB Yapi dari tahun sebelumnya dan tahun ajaran ini ada perkembangan begitu. Terus kemudian juga pasti ada alasan khusus kenapa ada peningkatan dari jumlah santri baru yang terus menambah sekian tahun, dan di tahun ini mungkin jumlah santri baru yang mendaftar itu melebihi tahun sebelumnya. Itu pasti ada alasannya, dan pasti di balik itu ada kaitannya dengan program-program unggulan Yapi yang diadakan oleh Yapi. Kalau boleh tahu Ustadz, apa aja sih program unggulan dari Yapi itu yang nggak ada mungkin di sekolah lain, tapi ada di pondok pesantren ini? Ya, sebetulnya kalau program-program unggulan tentunya cukup banyak ya. Tapi yang jelas mungkin juga di samping program unggulan, ternyata Yapi ini cukup kompetitif ya, baik dalam pembelajaran ilmu umum kita cukup kompetitif ya, terutama mungkin di wilayah Kabupaten Pasuruan dan Jawa Timur ya. Kemarin misalnya beberapa hari yang lalu santri kita mendominasi ya lomba bahasa Arab selevel dengan Olimpiade ya. Itu kita mendominasi, jadi baik yang tingkat SMP ataupun SMA kita menjuarai, mulai juara 1, juara 3 sampai harapan 1, 2, 3 baik tingkat SMP ataupun tingkat SMA itu didominasi atau kita raih semuanya. Jadi dari sisi kualitas akademik ya Yapi cukup menjanjikan. Begitu juga anak-anak yang melanjutkan ke universitas itu banyak juga yang diterima di hampir di seluruh universitas terbaik di Indonesia ya. Di ITB ada, di UB ada, dan sebagainya, dan presentasenya cukup besar ya. Dan itu bukan hanya di jurusan yang mungkin dipandang orang sebelah mata, tapi jurusan-jurusan yang cukup kompetitif karena peminatnya banyak di kedokteran ataupun di teknik dan sebagainya. Begitu juga mungkin dari sisi agama ya, kita punya kerjasama kolaborasi dengan universitas-universitas ataupun
hauzah-hauzah yang ada di luar, ya, sehingga kita beberapa alumni kita atau siswa-siswa kita ke luar negeri. Nah, kemudian pertanyaan terakhir nih Ustadz, apa pesan Ustadz untuk santri-santri baru yang mendaftar saat ini, dan apa juga pesannya Ustadz kepada wali-wali santri di tahun ini dan tahun-tahun ke depannya? Ya, saya pikir yang paling menentukan sebetulnya adalah siswa itu sendiri, ya. Maka pesan saya pertama, hati-hati dalam memilih teman, karena tidak jaminan ketika anak itu mondok kemudian semua menjadi seperti malaikat, karena juga ada anak-anak mungkin yang malas belajarnya, tidak serius. Mungkin anak-anak semacam itu perlu dijauhi. Ya boleh sekedar teman, tapi untuk menjadi teman dekat yang banyak bergaul setiap harinya mungkin perlu dihindari. Itu jadi pertama pesan saya kepada santri baru, hati-hati dalam memilih teman, cari teman-teman yang bisa membantu kita untuk produktif, membantu kita untuk memiliki spirit untuk belajar. Dan untuk wali murid tentunya yang sangat kita harapkan itu mampu membangun kerjasama dengan pondok, karena tentunya di dalam lembaga pendidikan ini ada 3 elemen penting yang harus selalu membangun kebersamaan, yaitu ada orang tua, ada siswa, juga ada pengurus atau guru atau ustadz. Ketiga-tiganya ini harus membangun kerjasama dan kolaborasi. Ya, misalnya dari pihak wali murid itu selalu mengecek ya bagaimana progres anaknya di pondok, mungkin melalui online, karena kita bisa dilihat dari melalui online ya, karena kita punya media online yang bisa kita cek, misalnya bagaimana perkembangan anak kita di asrama, berapa poinnya, begitu juga di lembaga-lembaga pendidikan. Ya. Itu mungkin perlu secara aktif wali murid untuk mengetahui. Kemudian juga bisa melakukan komunikasi secara offline ya. Karena kita biasanya punya grup-grup WA, baik itu di umum ataupun di NIA, sehingga wali murid bisa mengecek ya kepada wali kelasnya yang ada baik di NIA ataupun di umum ya. Kemudian juga ketika ada informasi berkaitan dengan anaknya, harapan kami wali murid itu cukup responsif, dalam pengertian tidak mengabaikan, tapi kemudian mengkonfirmasi, memfollow up ya, semacam itu. Dan harapan kami tentunya kerjasama dari siswa ya. Siswa itu harus memiliki kesadaran untuk melakukan perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik. Dan banyak hal yang mungkin nanti kedepannya bisa kita komunikasikan ya, untuk membangun kolaborasi kerjasama yang baik antara pesantren beserta pengurus-pengurusnya dengan wali murid ya, dengan harapan kalau itu sudah terbangun dengan baik maka akan menghasilkan siswa-siswa yang kualitas ya, yang berkualitas, kemudian juga outputnya bisa maksimal. Nah, mungkin cukup sekian wawancara singkat kita dengan Kepala Pesantren Yapi Putra, Ustadz Ahmad Ali Idrus. Syukron, terima kasih banyak atas waktunya yang telah Antum berikan kepada kita untuk wawancara singkat ini. Kemudian juga untuk para pemirsa, jangan lupa terus pantengin media sosial Yapi Bangil. Kita punya media sosial TikTok, Instagram, dan juga YouTube, dan belum lama ini Yapi juga mengeluarkan websitenya yang bisa pemirsa akses, yaitu yapi.id. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.